Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Asmulyati Azhar, Esos MSI. Saya sehari-hari sebagai Ketua Program Studi S1 Administrasi Bisnis di Institut Bisnis dan Multimedia ASMI Jakarta, dan juga sebagai Master Penguji pada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Sekretaris. Berbicara tentang sekretaris adalah profesional administrasi yang membantu pimpinan atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Mencakup pengelolaan agenda, surat menyurat, dokumen, komunikasi, hingga koordinasi internal maupun eksternal. Berperan penting menjaga kelancaran operasional dengan keahlian administrasi, komunikasi, dan profesionalisme. Tanggung jawabnya meliputi pengaturan jadwal, menyiapkan rapat, menjadi perantara informasi, hingga mendukung efisiensi kerja pimpinan, cerminan dari citra profesional perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perlu adanya proses pengembangan kisi-kisi materi uji kompetensi. Apa pengembangan kisi-kisi materi uji kompetensi berbasis KKNI yang mencakup SKKNI dalam memastikan bahwa uji kompetensi mencakup kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Selanjutnya, marilah kita lihat apa sebenarnya pengertian dari kisi-kisi uji kompetensi itu. Kisi-kisi adalah pedoman atau matriks yang digunakan untuk menyusun butir soal uji kompetensi berisi indikator, domain kompetensi, level KKNI, bentuk soal, serta kriteria dari penilaian itu sendiri. Fungsi utamanya adalah menjamin soal sesuai kompetensi yang diukur, menjaga konsistensi validitas dan reliabilitas uji kompetensi, mempermudah penyusunan soal agar tidak keluar dari standar. Apa dasar konsep atas penyusunan kisi-kisi itu? KKNI atau kita sering mendengar dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. KKNI adalah kerangka penjenjangan kompetensi yang menggambarkan profil kemampuan seseorang yang berdasarkan pengetahuan, keterampilan umum dan khusus, sikap dan tanggung jawab yang profesional. Dalam uji kompetensi, level KKNI memberikan acuan kedalaman soal. Misalnya, pada level 3-4 itu tentang operasional atau standar prosedur kerja, level 5 dan 6 analisis atau problem solving atau supervisi, dan level 7 dan 8 itu bicara tentang inovasi, manajemen mutu, serta perencanaan strategis. Tujuan dari pengembangan kisi-kisi berbasis KKNI adalah satu, untuk menjamin kesesuaian uji kompetensi dengan standar nasional, menghindari soal yang tidak relevan dengan capaian pembelajaran, meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas proses penilaian, memudahkan auditor atau asesor dalam menilai kelayakan kompetensi, serta menjamin lulusan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan kerja. Ada 4 langkah-langkah pengembangan kisi-kisi berbasis KKNI. Langkah pertama adalah analisis kompetensi. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi inti, khusus, dan turunan. Langkah kedua adalah menentukan domain dari kompetensi itu sendiri sesuai KKNI. Yang pertama tentang pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, serta sikap kerja dan tanggung jawab. Langkah ketiga adalah menentukan indikator dari soal. Indikator itu memuat pada aktivitas kognitif sesuai dengan BLEM, level KKNI, menentukan kedalaman berpikir, kompetensi yang bisa diamati. Contoh indikator adalah mahasiswa mampu menganalisis penyebab kegagalan prosedur kerja sesuai level KKNI 6. Langkah terakhir adalah langkah keempat adalah menentukan bentuk soal.
mulai dari pilihan berganda, essay analisis, studi kasus, praktik kerja, serta wawancara kompetensi. Nah, KKNI menuntut bentuk soal bukan hanya teori, tetapi kinerja nyata. Langkah kelima, menentukan rubrik penilaian untuk skill test atau studi kasus. Wajib menggunakan rubrik skala 1 sampai dengan 4. Kriteria, ketepatan, prosedur, waktu kreativitas, dan keselamatan kerja. Langkah keenam, penyusunan kisi-kisi final atau format rekomendasi. Kompetensi, level KKNI, indikator, bentuk soal, nomor soal, bobot, dan lain sebagainya. Apa bentuk jadi contoh-contoh kisi-kisi uji kompetensi berbasis KKNI secara sederhana? Yaitu kita contohkan adalah bidang manajemen pendidikan, level KKNI 6. Ya, di sini sudah dijabarkan tentang apa kompetensinya, indikatornya, bentuk soalnya, dan bobotnya. Kriteria kualifikasi uji kompetensi yang baik atau KKNI base. Yang pertama adalah validitas. Di sini mengukur soal kompetensi sesuai level KKNI. Yang kedua, reliabilitas, yaitu konsisten di berbagai kesempatan. Yang ketiga, objektivitas, rubrik penilaian jelas dan terukur. Yang keempat, transparansi, kisi-kisi dapat ditelusuri sumbernya. Yang kelima, relevansi sesuai kebutuhan industri ataupun profesi. Yang keenam adalah otentik, mengukur keterampilan nyata, bukan hafalan. Berikutnya adalah manfaat dari pengembangan kisi-kisi yang berbasis KKNI. Yang pertama adalah uji kompetensi lebih standar dan akuntabel. Yang kedua adalah mengurangi bias penyusunan soal. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi lulusan sesuai tuntutan dunia kerja. Dan yang keempat, memudahkan proses akreditasi dan audit mutu. Dan yang kelima, soal menjadi lebih konsisten antar periode ujian. Dari sekian banyak sudah dijelaskan, maka kesimpulannya adalah pengembangan kisi-kisi berbasis KKNI adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas uji kompetensi. Dengan pendekatan ini, soal menjadi lebih terarah, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai kebutuhan profesional. Hasilnya, proses sertifikasi maupun penilaian kompetensi akan lebih objektif, transparan, dan kredibel. Demikian sedikit penjelasan tentang pengembangan kisi-kisi berdasarkan KKNI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini.